sini akan menjelaskan tentang perhitungan program optimal menggunakan metode simplex dan metode dualitas. Dan juga kami akan mengecek kebenarannya menggunakan aplikasi POM-QM. Selamat menyaksikan. Baik, kami di sini akan menyelesaikan sebuah contoh soal dengan penyelesaian metode simplex dan dualitas dan akan membandingkan dengan hasil POM-QM. Sebelumnya, apa sih itu simplex? Metode simplex adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pemrograman linear untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah. Menurut Viken 2015, metode ini menggunakan konsep iterasi dan pertukaran variabel untuk menemukan solusi optimum. Menurut Verley dan Safari 2015, dengan mengaplikasikan metode simplex, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan program linear yang kompleks dan menemukan solusi. Menurut Susanti 2021. Metode simplex juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti manajemen operasi, ekonomi, dan lainnya. Menurut Danzig 2016. Dan apa sih itu metode dualitas? Dualitas adalah konsep fundamental dalam pemrograman linear yang menyatakan bahwa setiap masalah program linear atau primal memiliki masalah pasangan yang disebut masalah dual. Hubungan antara keduanya memungkinkan nilai optimal dari masalah primal dan dual saling berkaitan, bahkan pada kondisi tertentu memiliki nilai optimum yang sama atau strong duality. Menurut Sadi dan Pujianta 2014 dan et al 2014. Selanjutnya diberikan sebuah masalah program linear prima sebagai berikut. Max P sama dengan x1 plus 2x2 plus 3x3 subjek 2x1 plus 2x2 plus 8x3 kurang dari sama dengan 600, x1 plus 3x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 600, 3x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari sama dengan 400, x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Yang pertama, selesaikan primal max dengan metode simplex. Yang kedua, buat bentuk dualnya. Yang ketiga, selesaikan dualnya. Yang keempat, selesaikan bentuk dualnya dengan metode simplex. Yang kelima, cek POM-QM-nya. Nomor 4, kemudian bandingkan dengan 3 dengan 4. Sumber soal berasal dari bahan ajar program linear Barnett, College Mathematics Section 6.2, halaman 331 nomor 27. Yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan penyelesaian simplex. Yang pertama itu kita ubah ke bentuk standarnya dengan menambahkan variabel kelasnya yaitu S1, S2 dengan S3 menjadi 2x1 plus 2x2 plus 8x3 plus x1 sama dengan 600, x1 plus 3x2 plus 2x3 plus s2 sama dengan 600, 3x1 plus 2x2 plus x3 plus s3 sama dengan 400 dengan fungsi tujuan sama dengan P sama dengan X1 plus 2X2 plus 3X3 dengan variabel S1 sama dengan 0, dengan variabel S2 nya sama dengan 0, dan variabel S3 nya sama dengan 0 menjadi X1 plus 2X2 plus 3X3 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Dan selanjutnya kita dapat model matematika baru dengan P sama dengan X1 plus 2X2 plus 3X3 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 dengan 2X1 plus 2X2 plus 8X3 plus S1 sama dengan 600, X1 plus 3X2 plus 2X3 plus S2 sama dengan 600, 3X1 plus 2X2 plus X3 plus S3 sama dengan 400. Dan selanjutnya didapat matriks X1, X2, X3, S1, S2, S3 dengan variabel yang sudah ada pada kolom ini. Dan kita dapat matriks identitas dengan 3 kali 3. Bisa dilihat yang ini. Selanjutnya dimulai tabel awal dengan CP 0, 0, 0. Dan karena tadi sudah ditemukan variabel yang baru, VDB menjadi S1, S2, S3 dengan Q 600, S2 Q-nya 600, S3 Q-nya 400. Dan kolom X1 menjadi 213, kolom X2 232, kolom X3 821, S1 kolomnya 100, S2 010 dan S3 001. Selanjutnya kita akan mencari CJ-nya dengan mengkalikan baris pertama dari CB dikalikan dengan baris pertama X1 yaitu 0 kali 2 sama dengan 0. Lalu baris kedua CB yaitu 0 dikalikan baris kedua dari X1 itu 1 sama dengan 0. Lalu mengkalikan CB baris ketiga 0 dikalikan dengan baris 3 X1 sama dengan
3, 0. Lalu kita mendapatkan hasil dari semua kolom yang tadi, jadi kan 0 tambah 0 tambah 0 menjadi 0. Lalu kita akan menghitung untuk semua variabel x1, x2, x3, s1, s2, s3, hasilnya ini 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Lalu kita akan menghitung CJ min CC-nya dengan mengumpulkan CJ dengan fungsi tujuan yang tadi pertama, yaitu 0 dikurangi 1 sama dengan min 1, 0 dikurangi 2 sama dengan min 2, 0 dikurangi 3 sama dengan min 3, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu diperoleh kolom kuncinya yaitu min 3. Nah, selanjutnya kita mengulangi Selanjutnya dilakukan transformasi baris kunci B1, yaitu dengan membagi baris pertama dibagi dengan kolom kuncinya yaitu tadi 8. Yang tadi nilai 600 dibagi 8 sama dengan 75. Baris X1 2 dibagi 8 sama dengan 1/4. Baris X2 2 bagi 8 sama dengan 1/4. X3 8 dibagi 8 sama dengan 1. S1 sama dengan 1/8, S2 sama dengan 0, dan S3 nya sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh tabel awal dengan CB 000 dan tadi sudah ditambahkan variabel select-nya S1, S2, S3 dengan Q 600, 600, dan 400 dengan kolom X1 213, kolom X2 232, kolom X3 821, kolom S1 100, kolom S2 010, kolom S3 00 dan 1. Lalu kita akan mencari CJ-nya yaitu dengan cara mengkalikan baris pertama dari CB yaitu 0 dan dikalikan dengan baris pertama dari X1 yaitu 2. 0 dikali 2 sama dengan 0. Lalu kita mengkalikan juga yang CB baris kedua yaitu 0 dikali dengan baris kedua X1 yaitu 1 yaitu sama dengan 0. CB baris 3 0 dikalikan dengan baris ketiga dari X1 yaitu 3, hasilnya sama dengan 0. Lalu kita menjumlahkan semua hasil yang tadi sudah dikalikan yaitu 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya menjadi 0. Lalu kita akan menghitung dan mencari yang lainnya dengan cara yang sama seperti kolom X1 yang tadi dan diperoleh CJ-nya sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya kita cari CJ min CJ-nya dengan cara mengurangkan CJ dengan fungsi tujuan yang tadi awal yaitu 0 dikurangi 1 sama dengan min 1, 0 dikurangi 2 sama dengan min 2, 0 dikurangi 3 sama dengan min 3, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dari CJ min CJ kita ambil nilai yang paling kecil yaitu min 3. Setelah itu kita akan mencari baris kuncinya dengan cara membagi Q dengan X3 yaitu 600 dibagi 8 sama dengan 75, 600 dibagi 2 sama dengan 300, 400 dibagi 1 sama dengan 400. Lalu kita ambil nilai yang paling kecil yaitu 75. Kita lihat kolom kunci yang tadi dari X3, maka kita mendapat elemen kuncinya yaitu sama dengan 8. Step selanjutnya adalah transformasi baris lain, baris kedua dan baris ketiga. Yang pertama ada baris kedua yaitu Q 600 dikurangi 2 dikali 75. 2 itu berasal dari baris kedua di kolom kunci dan 75 itu hasil dari baris 1 yang baru. Diperoleh hasil itu 450. X1 yaitu 1 dikurangi 2 dikali 1/4 sama dengan 1/2. Kemudian X2 yaitu 3 dikurangi 2 dikali 1/4 hasilnya 5/2. Dan X3 itu 2 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 0. S1 0 dikurangi 2 dikali 1/8 hasilnya min 1/4. S2 1 dikurangi 2 dikali 0 hasilnya 1. Dan S3 itu hasilnya 0. Kemudian baris ketiga yaitu Q 400 dikurangi 75 dikali 1. Karena 1 jadi tidak perlu ditulis, maka hanya ditulis 75 saja. Hasilnya 325.
X1 itu 3 dikurangi 1 per 4 sama dengan 11 per 4. X2 2 dikurangi 1 per 4 hasilnya 7 per 4. X3 1 dikurangi 1 hasilnya 0. S1 0 dikurangi 1 per 8 hasilnya min 1 per 8. S2 itu 0 dan S3 itu 1. Selanjutnya itu step 7 tabel simplex kedua. Diperoleh CB 300, VDB X3, S2, S3, Q 75, 450, 325 dengan X1 1 per 4, 1 per 2, 11 per 4, X2 1 per 4, 5 per 2, 7 per 4, X3 1, 0, 0, S1 1 per 8, min 1 per 4, min 1 per 8, S2 0, 1, 0, S3 0, 01. Kemudian kita mencari CJ dengan cara pada CB dikalikan pada kolom X1, X2, X3, S1, S2, S3. Nah, yang pertama CB baris pertama itu 3 dikalikan X1 yang baris pertama 1 per 4 hasilnya 3 per 4. Kemudian 0 dikali 1 per 2 hasilnya 0, 0 dikali 11 per 4 hasilnya 0. Kemudian hasil tadi dijumlahkan yaitu 3 per 4 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 3 per 4. Untuk kolom X2, X3, S1, S2, S3 dihitung dengan cara yang sama, diperoleh hasil CJ-nya itu 3 per 4, 3 per 4, 3, 3 per 8, 0, dan 0. Selanjutnya menghitung CJ min CJ dengan CJ itu fungsi tujuan awal yaitu 1, 2, 3, 0, 0, dan 0. Berarti 3 per 4 dikurangi 1 hasilnya min 1 per 4, 3 per 4 dikurangi 2 hasilnya min 5 per 4, 3 dikurangi 3 hasilnya 0, 3 per 8 dikurangi 0 hasilnya 3 per 8, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, dan 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Diperoleh CJ min CJ itu min 1 per 4, min 5 per 4, 0, 3 per 8, 0, dan 0. Kemudian mencari kolom kunci dengan cara mencari nilai CJ min CJ yang terkecil yaitu min 5 per 4. Nah, selanjutnya mencari baris kunci dengan cara pada kolom Q dikurangi, pada kolom Q dibagi kolom pada kolom kunci yaitu X2. Berarti 75 dibagi 1 per 4 hasilnya 300, 450 dibagi 5 per 2 hasilnya 180, 325 dibagi 7 per 4 hasilnya 1300 per 7. Kemudian untuk mencari baris kunci itu sama mencari nilai yang paling kecil yaitu 180. 180 ini menjadi baris kunci. Kemudian mencari elemen kunci dengan cara baris kunci dipertemukan dengan kolom kunci yaitu maka elemen kuncinya 5 per 2. Selanjutnya transformasi baris kunci yaitu baris kedua. Yaitu dengan cara baris kedua baru itu sama dengan baris kedua dibagi 5 per 2 yaitu dengan Q 450 dikali 2 per 5 hasilnya 180, X1 itu 1 per 2 dikali 2 per 5 hasilnya 1 per 5, X2 1, X3 0, S1 min 1 per 4 dikali 2 per 5 hasilnya min 1 per 10, S2 2 per 5, dan S3 0. Selanjutnya transformasi baris lain yaitu baris ketiga. Itu dengan baris pertama Q 75 dikurangi 1 per 4 dikali 180 hasilnya 30, X1 1 per 4 dikurangi 1 per 4 dikali 1 per 5 hasilnya 1 per 5, X2 1 per 4 dikurangi 1 per 4 hasilnya 0, X3 1, S1 1 per 8 dikurangi 1 per 4 dikali 1 per 10, mohon maaf dikali min 1 per 10 hasilnya 3 per 20, S2 0 dikurangi 1 per 4 dikali 2 per 5 hasilnya min
1/10 dan S3 itu 0. Kemudian baris kedua yaitu Q 325 dikurangi 7/4 dikali 180 hasilnya 10. X1 11/4 dikurangi 7/4 dikali 1/5 hasilnya 12/5. Selanjutnya X2 itu 7/4 dikurangi 7/4 hasilnya 0. X3 0, S1 min 1/8 dikurangi 7/4 dikali min 1/10 sama dengan 1/20. S2 0 dikurangi 7/4 dikali 2/5 sama dengan min 7/10 dan S3 sama dengan 1. Selanjutnya tabel simplex yang ketiga dengan CB 3, 2, dan 0, VDB X3, X2, S3, Q 30, 180, 10, X1 1/5, 1/5, dan 12/5, X2 0, 1, 0, X3 1, 0, 0, S1 3/20, min 1/10, min 1/10, 1/20, S2 min 1/10, 2/5, min 7/10, dan S3 0, 0, 1. Kemudian mencari CJ yaitu seperti cara-cara yang sebelumnya dengan cara CB pada kolom CB 3 dikali 1/5 hasilnya 3/5, lalu 2 dikali 1/5 hasilnya 2/5, 0 dikali 12/5 hasilnya 0. Tadi maka dijumlahkan hasilnya itu 3/5 ditambah 2/5 ditambah 12/5 hasilnya 5/5 atau 1. Kemudian untuk X2 dan X3 dihitung dengan cara yang sama, diperoleh ZJ yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian mencari ZJ min CJ dengan cara seperti sebelumnya, yaitu 1 dikurangi 1 hasilnya 0, 2 dikurangi 2 hasilnya 0, dan 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Maka diperoleh ZJ min CJ yaitu 0, 0, 0. Nah, karena ZJ min CJ ini tidak ada yang negatif, maka program dinyatakan optimal dengan nilai maksimum P sama dengan 0 dikali 10 ditambah 2 kali 180 ditambah 3 dikali 30. Maka diperoleh hasil P maksimum yaitu sama dengan 450. Baik, sekarang kita akan menghitung perhitungan dual menggunakan tabel optimal primal maksimum. Sini diperoleh tabel dengan koefisien basis 320, variabel dalam basisnya X3, X2, S3, kuantitasnya 30, 180, 10, X1-nya 1/5, 1/5, 12/5, X2-nya 0, 1, 0, X3-nya 1, 0, 0, S1-nya 3/20, min 1/10, 1/20, S2-nya min 1/10, 2/5, min 7/10, S3-nya 0, 0, 0. Dengan ZJ min CJ untuk X1 sama dengan 0, X2 0, X3-nya 0, S1-nya 1/4, S2 1/2, S3-nya 0. Dari sini kita bisa mengilustrasikan tabel optimal maksimalnya yaitu X1, X2, X3, S1, S2, S3 dengan tabel minimum dual Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3. Di tabel optimal maksimum X1 bersesuaian dengan S1, X2 bersesuaian dengan S2, X3 bersesuaian dengan S3, S1 bersesuaian dengan Y1, S2 bersesuaian dengan Y2, S3 bersesuaian dengan Y3. Selanjutnya, karena X1 di tabel optimal primal di luar basis, maka X1 sama dengan 0. Berdasarkan ilustrasi tadi, X1 bersesuaian dengan S1 di tabel optimal dual minimum, S1 di dalam basis di tabel optimal dual minimum. Lihat ZJ min CJ-nya X1 di TOP. Maka Z1 min C1 sama dengan 0. Maka terdapat S1 sama dengan 0 di tabel optimal dual minimum.
Selanjutnya, X2 di tabel optimal primal maksimum berada dalam basis. Maka X2 sama dengan 180. Berdasarkan ilustrasi, X2 bersesuaian dengan S2 di tabel optimal dual minimum. Maka S2 berada di luar basis. Lihat CC min CC-nya X2 di tabel optimal maksimum. Yang ini ya teman-teman. CC min CC-nya X2. Maka sama dengan 0. Maka terdapat S2 sama dengan 0 di tabel optimal dual minimum. Lanjut, X3 di tabel optimal primal maksimum berada di dalam basis. X3 bernilai 30. Berdasarkan ilustrasi tadi, X3 bersesuaian dengan S3 di tabel optimal dual minimum. S3 berada di luar basis. Lihat CC min CC-nya X3 di tabel optimal primal maksimum. Z3 min Z3 sama dengan 0. Maka terdapat S3 sama dengan 0. Kemudian S1 di tabel optimal primal minimum berada di luar basis. S1 bernilai 0. Berdasarkan ilustrasi tadi, S1 bersesuaian dengan Y1 di tabel optimal dual minimum. Y1 berada di dalam basis. Kemudian lihat CC min CC-nya S1 di tabel optimal maksimum. Z4 min C4 sama dengan 1/4. Maka terdapat Y1 sama dengan 1/4 di tabel optimal dual minimum. Kemudian S2 di tabel optimal primal maksimum berada di luar basis. S2 bernilai 0. Berdasarkan ilustrasi tadi, S2 bersesuaian dengan Y2 di tabel optimal dual minimum. Y2 berada di dalam basis. Kemudian lihat CC min CC-nya S2 di tabel optimal maksimum. Z5 min C5 sama dengan setengah. Maka terdapat Y1 sama dengan setengah di tabel optimal dual minimum. Kemudian S3 di tabel optimal primal maksimum berada di dalam basis. S3 bernilai 10. Berdasarkan ilustrasi tadi, S3 bersesuaian dengan Y3 di tabel optimal dual minimum. Y3 berada di luar basis di tabel optimal dual minimum. Lihat CC min CC-nya S3 di tabel optimal maksimum. Z6 min C6 sama dengan 0. Maka terdapat Y3 sama dengan 0 di tabel optimal dual minimum. Jadi kesimpulannya, tabel optimal primal maksimum, X1 nya sama dengan 0, X2 sama dengan 180, X3 sama dengan 30, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 10. Di tabel optimal dual minimum, Y1 nya sama dengan 1/4, Y2 sama dengan 1/2, Y3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Nah, setelah tadi menghitung dual menggunakan tabel primal, nah sekarang kita akan menghitung dual menggunakan dualitas. Nah, tadi fungsi primalnya yaitu max P sama dengan X1 plus 2X2 plus 3X3. Nah, dengan hingga memenuhi 2X1 plus 2X2 plus 8X3 kurang dari sama dengan 600, X1 plus 3X2 plus 2X3 kurang dari sama dengan 600, 3X1 plus 2X2 plus X3 kurang dari 400, X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk dualnya kita ubah menjadi max menjadi minimum. Menjadi minimum sama dengan 600Y1 plus 600Y2 plus 400Y3. Begitupun variabelnya kita ubah menjadi Y. Hingga memenuhi 2Y1 plus Y2 plus 3Y3 kurang dari sama dengan 1. Nah, ini ditransposkan ya teman-teman. Tadi kan sebelumnya 600 nya di hingga memenuhi. Nah, kita ubah di fungsi tujuannya, kita transposkan seperti matriks. Nah, selanjutnya 2Y1 plus 3Y2 plus 2Y3 lebih dari 2, 8Y1 plus 2Y2 plus Y3 lebih dari 3, dan Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menghitung dualitas kita ubah minimum menjadi maksimum lagi. Nah, diubah tandanya jadi dari positif menjadi negatif. Nah, jadinya max ya sama dengan min 600Y1, min 600Y2, min 400Y3 hingga memenuhi 2Y1 plus Y2 plus 3Y3 lebih dari 1, 2Y1 plus 3Y2 plus 2Y3 lebih dari 2, 8Y1 plus 2Y2 plus Y3 lebih dari 3.
Langkah selanjutnya, kita mengubah pertindaksamaan dengan menambahkan variabel surplus menjadi 2Y1 plus Y2, 3Y3 min S1 sama dengan 1. 2Y1 plus 3Y2 plus 2YA min S2 sama dengan 2. 8Y1 plus 2Y2 plus Y3 min S3 sama dengan 3. Nah, kita tambahkan variabel surplusnya min S1, min S2, min S3. Nah, kita mendapatkan model baru yaitu maksimum Z sama dengan min 600 Y1, min 600 Y2, min 400 Y3, min 0 S1, min 0 S2, dan min 0 S3 dengan hingga memenuhi 2Y1 plus Y2 plus 3Y3 min S1 sama dengan 1, 2Y1 plus 3Y2 plus 2Y3 min S2 sama dengan 2, 8Y1 plus 2Y2 plus Y3 min S3 sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya kita lihat matriks sistemnya. Nah, kita udah punya variabel Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3 dengan konstanta tadi diperoleh dari lihat di PPT record. Nah, karena belum ada matriks identitas 3x3, kita lihat S1, S2, S3 nya masih min, maka akan ditambahkan 3 variabel buatan lagi, yaitu XA, XB, XC agar terbentuk matriks identitas 3x3. Nah, setelah kita menambahkan variabel baru, kita memperoleh model baru yaitu maksimum Z sama dengan min 600 Y1, min 600 Y2, min 400 Y3 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 min MXA, min MXB, min MXC dengan hingga memenuhi 2Y1, Y2, 3Y3 min S1 plus XA sama dengan 1, 2Y1 plus 3Y2 plus 2Y3 min S2 plus XB sama dengan 2, 8Y1 plus 2Y2 plus Y3 min S3 plus XC sama dengan 3 dengan Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, XA, XB, XC lebih dari 0. Selanjutnya kita bentuk tabel awalnya dengan CB, min M, min M, min N. Nah, kenapa min M? Karena koefisien tadi berbentuk min M. Selanjutnya VDB, XA, XB, XC tadi koefisiennya juga. Untuk X-nya yaitu 1, 2, 3, Y1 nya 2, 2, 8, Y2 nya 1, 3, 2, Y3 nya 3, 2, 1, S1 nya min 1, 0, 0, S2 nya 0, min 1, 0, S3 nya 0, 0, min 1, XA nya 1, 0, 0, XB nya 0, 1, 0, XC nya 0, 0, 1. Nah, selanjutnya kita cari ZC nya. Nah, cara mencari ZC yaitu min M dikali 2 ditambah min M dikali 2 ditambah min M dikali 8. Nah, ketemu min 12M, kita tambahkan. Begitupun dengan Y2, min M kali 1 ditambah min M kali 3 ditambah min M kali 2, dan begitupun Y3 dan S1 sama XC nya. Nah, ketemu ZC nya min 6M, min 12M, min 6M, min 6M, M, min M, min M, min M. Nah, selanjutnya kita kurangkan ZC min ZC dengan ZC nya fungsi tujuannya tadi yaitu min 600, min 600, min 400, 0, 6, min M, min M, min M. Nah, karena min 600, min 12M, min 12M dikurangi min 600, maka berubah tanda ya teman-teman. Jadi min 12M plus 600. Begitu pun dengan yang di kolom Y2 ini menjadi min 6M plus 600, dan Y3 juga min 6M plus 400. Begitu pun dengan selanjutnya yaitu M 000. Kemudian setelah menghitung ZC min ZC tadi, kita tentukan kolom kuncinya seperti simplex, yaitu paling negatif yaitu min 12M plus 600. Nah, selanjutnya kita tentukan garis kuncinya ya, yaitu 1 dibagi 2 karena ini kolom kuncinya, dan ini 2 dibagi 2 dan 3 dibagi 8 yaitu 1/2, 1 dibagi 8. Seperti simplex yaitu kita tentukan yang paling sedikit yaitu 3/8. Nah, ini menjadi garis kuncinya, sehingga elemen kuncinya yaitu 8. Nah, setelah menemukan elemen kunci tadi, kita transformasikan garis kunci B3. Nah, tadi kan elemen kuncinya 8, maka seluruh konstanta di baris 3 dibagi 8, yaitu 3 dibagi 8, 8 dibagi 8, 2 dibagi 8, 1 dibagi 8, dan seterusnya. Nah, menghasilkan 3/8
1, 1/4, 1/8, 0, 0, min 1/8, 0, 0, 1/8. Nah, selanjutnya kita transformasi baris lain B1 dan B2. Nah, setelah simpleks, transformasi kita B1 dulu yaitu di konstanta B1 dikurangi 2 karena tadi di kolom kuncinya nilai 2 dikali tadi B3 barunya tadi yaitu 1 min 2 kali 3/8 menghasilkan 1/4, 2 min 2 kali 1 menghasilkan 0 dan seterusnya. Nah, menghasilkan 1/4, 0, 1/2, 11/4 min 1, 0, 1/4, 1, 0 min 1/4. Nah, selanjutnya kita transformasi baris lain B2 seperti B1 tadi. Konstanta B2 dikurangkan tadi kolom kuncinya yaitu 2 dikali B3 baru tadi. Nah, menghasilkan 2 min 2 dikali 2, 3/8, 2 min 2 dikali 1, 3 min 2 dikali 1/4 dan seterusnya menghasilkan 5/4, 0, 5/2, 7/4, 0 min 1, 1/4, 0, 1 min 1/4. Nah, selanjutnya kita memperoleh tabel baru yaitu B min M, min 600. Nah, tadi kan ini min 600 nya min M nya sudah ditransformasi jadi min 600. Dan PDB XA, X, Y1, G nya 1/4, 5/4, 3/8, Y1 nya 001, Y2 nya 1/2, 5/2, 1/4, Y3 nya 11/4, 7/4, 1/8, S1 nya min 1, 0, S2 nya 0, min 1, 0, S3 nya 1/4, 1/4, min 1/8, XA nya 100, XB nya 010, XC nya min 1/4, min 1/4, 1/8. Nah, selanjutnya kita cari ZC nya dengan mengkalikan min M dikali 0 ditambah min M dikali 0 ditambah min 600 dikali 1 menghasilkan min 600. Untuk I nya juga min M dikali 1/4, min M dikali 5/4, min 600 dikali 3/8 menjadi min 225 min 3/2M. Begitu dengan Y2 yaitu NM dikali 1/2 tambah min M dikali 5/2 ditambah min 600 kali 1/4 sama dengan min 150 min 3M. Dan juga Y3 min M dikali 11/4 ditambah min M dikali 7/4 ditambah min 600 dikali 1/8 menghasilkan min 75 min 9/2M. Nah, begitupun dengan S1, S2, S3, XA, XB, XC dan seterusnya. Selanjutnya kita kurangkan ZC min CC dengan CC nya tadi fungsi tujuan min 600, min 600, min 400, 0, min M, min M, min M. Nah, tadi kan min 600 kurangi min 600 sama dengan 0, min 150 min 3M dikurangi 600 sama dengan 450 min 3M. Karena perubahannya min 75 min 9/2M sama dengan kurangi 400 sama dengan 325 min 9/2M. Nah, tadi kan M kurangi 0 sama dengan M kurangi 0 sama dengan M, 75 min setengah M kurangi 0 sama dengan 75 min setengah M. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, setelah kita mencari CC min CC, kita tentukan kolom kuncinya yaitu yang paling terkecil berapa yaitu 32 min 9/2M. Nah, setelah kita tentukan kolom kunci, kita tentukan garis kunci yaitu 1/4 dibagi kolom kuncinya 1/4 dibagi 11/4 menghasilkan 1/11, 5/4 dibagi 7/4 menghasilkan 5/7, 3/8 dibagi 1/8 sama dengan 3. Nah, seperti tadi kita tentukan garis yang terkecil yaitu 1/11, maka garis kuncinya yaitu B1. Nah, untuk elemen kuncinya yaitu 11/4. Nah, setelah kita menemukan elemen kunci tadi, kita transformasikan garis kunci yaitu garis 1. Nah, karena elemen kuncinya 11/4, maka semua konstanta di garis 1 itu dibagi 11/4 menghasilkan 1/4 dibagi 11/4, 0 dibagi 11/4, setengah dibagi 11/4, 11/4 dibagi 11/4, min 1 dibagi 11/4, 0 dibagi 11/4, 1/4 dibagi 11/4, 1 dibagi 11/4, 0 dibagi 11/4, dan min 1/4 dibagi
11 per 4 menghasilkan 1 per 11 0, 2 per 11 1, min 4 per 11 0, 1 per 11 4 per 11 0, dan min 1 per 11. Nah, setelah kita mentransformasikan garis kunci B1 nya, kita transformasi garis lain yaitu B2 dan B3. Nah, untuk B2 sendiri yaitu konstanta B2 dikurangi tadi untuk kolom kuncinya yaitu 7 per 4 dikali B1 baru. Nah, menghasilkan 5 per 4 min 7 per 4 dikali 1 per 11 0 min 7 per 4 dikali 0, 5 per 2 min 7 per 4 dikali 2 per 11 7 per 4 min 7 per 4 dikali 1 0 min 7 per 4 dikali min 4 per 11 dan seterusnya menghasilkan 12 per 11 0, 24 per 11 0, 7 per 11 min 1 1 per 11 min 7 per 4 0, min 1 per 11. Nah, untuk transformasi garis lain B3 sama dengan B2 yaitu konstanta B3 dikurangkan kolom kunci B3 tadi dikali B1 baru yaitu menghasilkan 3 per 8 min 1 per 8 dikali 1 per 11 1 min 1 per 8 dikali 0 1 per 4 min 1 per 8 dikali 2 per 11 1 per 8 min 1 per 8 dikali 1 0 min 1 per 4 dikali min 4 per 11 begitu dan seterusnya menghasilkan 4 per 11 1, 5 per 22 0, 1 per 22 0, min 3 per 22 1 per 22 0, dan 3 per 22. Selanjutnya setelah melakukan transformasi, kita memperoleh tabel baru dengan variabel dalam basisnya Y3, XB, Y1. Kenapa di sini menjadi Y3? Karena pada tabel sebelumnya tadi yang sebelum dilakukan transformasi itu garis kuncinya adalah variabel XA dan kolom kuncinya adalah variabel Y3. Maka kita mengeluarkan variabel XA dan menambahkan variabel Y3 dengan konstanta basisnya min 400, Q-nya 1 per 11, Y1 nya 0, Y2 nya 2 per 11, Y3 nya 1, S1 min 4 per 11, S2 0, S3 1 per 11, XA 4 per 11, XB 0, XC min 1 per 11, dan min M dan XP dengan konstanta basisnya min M 12 per 11 dan seterusnya, dan Y1 konstanta basisnya min 600, Q-nya 4 per 11 dan seterusnya. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan CC dengan cara min 400 dikali 1 per 11 ditambah min M dikali 12 per 11 ditambah min 600 dikali 4 per 11 sehingga menghasilkan min 12 per 11 M min 2800 per 11. Untuk yang selanjutnya juga menggunakan cara yang sama sehingga diperoleh min untuk Y1 min 600, Y2 min 24 per M min 2300 per 11, Y3 min 400, S1 diperoleh 1300 per 11 kurang min 7 per 11 M, S2 sama dengan M, S3 500 per 11 dikurangi 1 per 11 M, dan seterusnya. Kemudian dilakukan perhitungan CC min CC dari CC yang sudah diketahui tadi dikurangkan dengan CC-nya yaitu min 600, min 600, min 400, 0, 0, 0, min M, min M, min M, sehingga ketemu untuk Y1-nya CC-nya min 600 dikurangi 600 ketemu 0. Untuk Y2 min 24 per M, min 4300 dikurangi 11 dikurangi 600 ketemunya segini. Dan untuk Y3 nya ketemu 0, S1 ketemu 1300 per 11 dikurangi 7 per 11 M, S2 sama dengan M, S3 sama dengan 500 per 11 dikurangi 1 per 11 M, XA sama dengan 11 per 4 M dikurangi 1300 per 11, XB sama dengan 0, XC 2M min 500 per 11. Nah, dari perhitungan CC min CC tadi, kemudian kita akan menentukan kolom kuncinya. Dari CC min CC tadi yang sudah diketahui ini, maka kita pilih yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah pada kolom Y2 yaitu min 24 per M, min 4300 per 11. Dan untuk baris, dan kemudian kita akan menentukan baris kuncinya dengan cara pada kuantitas ini min 11 dibagi dengan kolom kunci yang sudah diketahui tadi, yaitu min 11 dibagi 2 per 11 sehingga ketemu 1 per 2.
dan 12 per 11 dibagi 24 per 11 sehingga ketemu 1 per 2. 4 per 11 dibagi 5 per 22 ketemu 8 per 5. Dari nilai-nilai ini kita pilih juga yang paling kecil. Nah, di sini kan ada dua nilai yang nilainya sama. Dan kita harus mengeluarkan variabel buatannya terlebih dahulu. Di sini yang variabel buatannya adalah XP pada baris kedua. Jadi kita memilih baris kuncinya adalah yang pada baris kedua, sehingga diperoleh elemen kuncinya 24 per 11. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi baris kunci. Tadi sudah diketahui itu baris kuncinya adalah baris yang kedua. Dan sekarang tiap-tiap konstanta pada baris kuncinya itu dibagi dengan elemen kuncinya tadi, yaitu 24 per 11 menjadi 12 per 11 dibagi 24 per 11, 0 dibagi 24 per 11 dan seterusnya sehingga ketemu hasilnya setengah, 0, 1, 0, 7 per 24, min 11 per 24, 1 per 24, min 77 per 96, 0, min 11 per 24. Next. Kemudian kita akan transformasikan baris lain, karena tadi baris kuncinya sudah ditransformasikan baris yang kedua. Baris lainnya ada baris ketiga dan baris ke-1. Nah, pada baris ketiga ini, tiap-tiap konstanta yang ada di baris ketiga tadi dikurangkan dengan elemen yang ada pada kolom kunci di baris ketiga tadi dikalikan dengan baris kedua tadi yang sudah diketahui, sehingga 4 per 11 dikurangi 5 per 22 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4, dan ke bawahnya juga menggunakan cara yang sama, dan hasilnya ditemukan 1, 0, 0, min 1 per 48, 5 per 48, min 7 per 48, 289 per 2112, 0, 127 per 528. Dan untuk transformasi yang baris ke-1 juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan seluruh konstanta yang ada pada baris 1 dikurangkan elemen kunci yang ada pada baris 1 dikalikan dengan baris kedua yang tadi sudah ditransformasikan, sehingga menghasilkan hasil 0, 0, 0, 1, min 5 per 12, 1 per 12, 1 per 12, 269 per 520, 0, min 1 per 132. Dari hasil transformasi tadi, kita memperoleh tabel optimal dualnya dengan variabel dalam basisnya Y1, Y2, Y3. Dan di sini ditambahkan Y2 karena tadi pada tabel sebelumnya baris kuncinya itu adalah pada XP, dan kita mengeluarkan XP, dan tadi pada kolom kuncinya itu pada kolom Y2, maka kita masukkan Y2 dengan konstanta basisnya segini dan kuantitasnya 1 per 4, 1 per 2, 0, Y1 nya seperti ini, Y2 nya 0, 1, 0, Y3 nya 001, S1 nya min 1 per 48 dan seterusnya, S2 nya seterusnya, dan S3, SA, XP dan XC seterusnya seperti pada PPT berikut. Kemudian kita menghitung C-nya dengan cara yang sama tadi. Kita memperoleh 450, min 600, min 600, min 400, 25 per 6, 1075 per 6, 175 per 6, 5175 per 26, 0, 475 per 11. Dan selanjutnya lakukan perhitungan CJ min CC dengan cara mengurangkan CJ dan CJ yang ada di atas ini, sehingga menghasilkan pada kolom Y1 menghasilkan 0, kolom Y2 menghasilkan 0, Y3 menghasilkan 0, S1 menghasilkan 25 per 6, S2 menghasilkan 1075 per 6, S3 menghasilkan 175 per 6, XA menghasilkan 5175 per 26 M plus M, XB menghasilkan M, XC menghasilkan 475 per 11 plus M. Karena di sini CJ min CJ-nya sudah lebih dari sama dengan 0, maka solusi sudah optimal. Maka terdapat penyelesaian optimal dengan Z-min-nya itu sama dengan 450. Jadi Z-min sama dengan 450 dan titik optimal Y1, Y2, Y3, 1 per 4, 1 per 2, 0. Dari sini diperoleh hasil yang sama dengan perhitungan tabel optimal primal yang sebelumnya tadi. Maka bisa disimpulkan bahwa program optimal. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dualitas menggunakan POM QM-nya. Pertama, kita pencet linear programming. Kemudian karena tadi ada 3 variabel dan konstantanya ada 3, maka kita milih yang 3.
dan fungsinya maksimum, kemudian klik OK. Kemudian kita masukkan fungsi tujuannya tadi itu min 600. Min 400. Tandanya itu menjadi lebih dari sama dengan satu. Yang kedua itu tandanya juga lebih dari sama dengan selanjutnya kita pilih solve. Dan iteration, kita pilih solution, kemudian pencet iteration. Ini adalah iterasi dari perhitungan tadi, kemudian di terakhir itu diperoleh pada X2 itu 0,5 atau sama dengan 1/2, X3 nya 0, X1 nya 0,25, sama seperti yang tadi perhitungannya. Dan di sini diperoleh solusinya yaitu min 450 atau 450. Jadi hasilnya sama. Karena di POM-QM ini adalah CC min CC, sedangkan perhitungan kita tadi adalah CC min CC, maka solusi ini tuh dibalik menjadi 450.